Tadi Pak Kades sudah banyak menyampaikan bahwa tradisi ngasak ini adalah tradisi yang telah berjalan dari tahun ke tahun. Salah satu ciri budaya yang maju adalah melestarikan nilai-nilai warisan leluhur. Yang pertama, tadi tujuan ngasak adalah melestarikan nilai budaya. Yang kedua, tujuan ngasak juga itu di samping nilai-nilai melestarikan nilai budaya juga ada unsur peningkatan PAD atau unsur wisatanya. Apa wisatanya? Dan contohnya apa? Seperti tadi malam kita sampaikan, Salem merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Brebes di bidang wisata. Itu ada di Salem, ada Sarongge, ada Kubang Bali, ada Talaga, ada Capar, Kalimaribaya, itu di wisata. Kemudian ternyata kita juga merupakan kecamatan yang sangat produktif dalam potensi hasil bumi. Tiap hari berapa kol, berapa truk bambu kita dibawa ke Brebes, dibawa ke Tegal, namun tidak pernah habis. Yang kemudian, yang ketiga, industri UMKM kita sudah punya andalan yang tiap hari pun dibawa ke kota, seperti gula aren, batik, madu, kopi, itu sudah terangkat kita. Kemudian di sisi lain tujuan ngasak adalah apa? Melestarikan, melihatkan betapa keagungan ciptaan Allah. Hutan kita, betapa hebatnya ciptaan Allah. Dan hutan kita harus dijaga. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang akan disampaikan oleh Bapak Maksuri. Upacara ngasak telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WPTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 sebagai WPTB atau Intangible Cultural Heritage. Jadi upacara ngasak ini sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan merupakan warisan budaya tak benda atau hak paten dari Kabupaten Brebes. Jadi yang ada upacara ngasak cuma di Kabupaten Brebes tok di seluruh Indonesia. Ini dan luar biasa. Dari data sejarah lah kita juga mengetahui bahwa pelaksanaan upacara ngasak pernah tidak digelar tidak hanya di Gandong Salem tapi di Surung Tiung Tiputih, Marenggeng Bantar Kawung, Dalawastu Cisereh, Permana Jewasih, Telagading Cisereh, serta Blandongan Banjarharjo. Kekayaan budaya ini dan selanjutnya merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang dicatatkan dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Brebes tahun 2018. Tahun ini pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes menginisiasi upacara ngasak gandoan. Setelah sebelumnya kita melakukan hal yang sama di Dalawastu selama doang melalui kehutanan akan mendapat hibah hutan adat seluas 100 hektar dari Kementerian Kehutanan. 100 hektar untuk hutan adat yang akan dimiliki oleh masyarakat Gandoang. Dalawastu sudah 60 hektar. Dalawastu 64 hektar sudah diterimakan kemarin dari Presiden langsung di istana oleh Pak Jokowi. Kita makan bersama nasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Monggo Bapak Kiai Nasruddin. Simkuring di dia sate acana istilahna ngalaksanakeun doa. Mudah-mudahan simkuring ngaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan ka para tamu undangan anu sakuma parantos hempak marbayak dina ieu tempat. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah ke orang sadaya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Atur nuhun. Nasi jagung.
kita ingin tahu apa sih makna ngasa dan apa sih itu ngasa bagi masyarakat Gandoang. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dengan salah satu pemangku adat yaitu Bapak Sukanto. Pak Sukanto, bisa dijelaskan nggak apa sih ngasa bagi masyarakat Gandoang itu sendiri, Pak? Ini kita kan bahasanya wong tua dan melwiwitan, wong nom dan melakoni. Kita tinggal ikuti yang nom ya, ngalakoni. Iya, orang tua yang memulai, Ya. anak muda yang melaksanakan. Ya, Sa itu kan sanga ya. Kalau bahasa Sundana salapan. salaman. Dulu orang tua hajat ini biarpun hitungan banyak, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo, ini tidak boleh hitungan kawolu kapetu, harus hitungan kesanga. Karena apa? Katanya di Pulau Jawa wali banyak. Namun yang terkenal ada 9. Ya, ada 9. Di sini di Gunung Sagara tilas lacaknya wali sanga. Maka dari itu hajatnya harus sesuai dengan wali sanga. Itu. Jadi masih ada kaitan wali sanga. Ya. Kalau di Jalawastu kan itu tak lepas dari peranan salah satu wali yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Ya. Kalau di Gandoang sendiri, kalau boleh kami tahu, itu wali siapa yang berperan atau berpengaruh di masyarakat Gandoang itu sendiri, Pak? Ya kalau ini nanti yang lebih jelasnya, karena kalau di sini mungkin ada yang Berarti masih ada kaitannya dengan Ya, itu, Pak, ya, ada wali 9 kaitan. itu. Oke, siap. Nah, selanjutnya, Pak, zaman sudah berubah. Makna ngasa yang sekarang buat masyarakat Gandoang itu apa sih, Pak? mana ngasa itu adalah syukuran. Syukuran. Karena ini katanya gedung jimat ini sebagai paku jagat. Kalau gunung ini tidak dipelihara, yang tadi sampaikan dan kait dengan kehutanan gundul, mesti hutan ini tidak aman. Jadi pemangku jagat, kalau kita gunung ini tidak dipelihara, nanti akhirnya kita merugikan masyarakat. Jadi secara simbolisasi bahwa ini gedung jimat bukan berarti di sini itu ada jimat, tetapi ini adalah paku bumi di mana gunung itu menjadi satu sumber kehidupan masyarakat Gandoang, harus dijaga agar bisa memberikan kehidupan yang baik. Ya. Kalau tidak dirawat, tidak dijaga akan menimbulkan dampak berbahaya. Makanya seperti itu. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi, Pak. Apa sih pesan untuk para pemangku adat untuk generasi muda berkait dengan ngasa itu sendiri, Pak? Pesannya apa untuk generasi muda? Misalnya kita kalau di dalam kestrukturan pemerintahan maupun adat, kita harus patuh dan taat pada pimpinan. Kalau dipimpin oleh pemerintah, kita patuh oleh pemerintah. Kalau dipimpin oleh pemangku adat, kita harus patuh ke pemangku adat. Karena Sebagai informasi bahwa masih ada kaitannya antara Jalawastu dengan Gandoang, tetapi Gandoang itu lebih tua atau lebih tinggi karena ini puncaknya, Jalawastu itu kakinya. Sehingga sebelum acara ngasa di Jalawastu, para pemangku adat atau kunjin itu biasanya akan sowan ke Gandoang terlebih dahulu sebelum melaksanakan. Dan pesan dari Pak Sukanto itu kepada generasi muda, tetap patuh pada aturan pemerintah dan juga tetap patuh pada masyarakat adat. Karena masyarakat adat dan masyarakat pemerintahan desa itu saling berdampingan. Intinya untuk kebaikan, tetap menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan masyarakat Gandoang. Udah makan belum? Bu, udah makan? Sudah dong. Sudah? Amit, Mangga. Nggih. Sendal. Ya. Saudara, usai sudah akhirnya acara ritual adat ngasa yang digelar di Pagedongan Gunung Sagara, Desa Gandoang, Kecamatan Salam. Setelah penutupan doa makan bersama nasi jagung dan juga foto-foto, akhirnya kami dan rombongan pulang kembali ke tempat masing-masing tentunya, dan harus kembali berjibaku
baku berjibaku melawan lumpur. Tapi jalan yang mudun tentunya yang menurun menyulitkan perjalanan, sama halnya juga saat kita menanjak. Bahkan beberapa teman sempat jatuh dari kameramennya ini Bumi Ayu atau traveling, Bang Uki, bahkan saya sendiri sempat jatuh hingga celana yang sobek. 2 jam perjalanan berangkat, 2 jam di lokasi acara, dan 2 jam perjalanan pulang. Tentu teramat melelahkan, apalagi dengan medan dan jalan yang becek dan licin. Perjalanan dan kebersamaan di acara adat Ngasa ini tentu menjadi pengalaman yang menarik dan juga pembelajaran bagi kita semua untuk melestarikan alam dan menjaga warisan leluhur. Jaga hati dan pupuk cinta kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.